Halo teman-teman, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 4-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dalam pembacaan dan perenungan kita pada hari ini, kita mau belajar tentang ungkapan ini juga. Itu bagaimana sih mengenal hingga akhirnya kita sayang. Nyatanya belum tentu loh teman-teman mengenal itu bisa berubah jadi sayang. Misalnya saja yang Paulus katakan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Paulus adalah orang yang tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Itu artinya teman-teman, Paulus juga tahu dan sering membaca hukum Taurat, bahkan menghafalnya. Tapi nyatanya itu tidak membuat ia kemudian mengenal dan mengasihi Tuhan. Dulu ia bahkan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin teman-teman sering dengar ya kisah Rasul Paulus ini, bagaimana ia menganiaya jemaat karena ketidakpercayaannya terhadap Yesus Kristus. Tapi ketika ia sudah disentuh, ia kemudian berubah, terjadi transformasi, bahwa apa yang selama ini ia anggap benar, yang selama ini ia anggap penting, ternyata bukanlah tanda bahwa ia sungguh mengenal Tuhan, tapi itu adalah tanda bahwa selama ini yang ia lakukan hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita semakin cinta sama Tuhan, dengan bagaimana kita mengenal dan akhirnya kita semakin sayang dan semakin cinta sama Tuhan Yesus. Ternyata untuk jatuh cinta kepada Tuhan,
untuk mengenal Tuhan sampai jatuh cinta, kebalik ya tadi, bukan sekadar membaca Alkitab terus-menerus, bahkan merenungkannya terus-menerus. Tapi yang namanya mengenal Tuhan artinya ada sebuah keinginan, ada sebuah hasrat untuk terus berupaya pada keinginan mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, maka Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, yang mungkin juga kita sering lihat di IG sebagai quotes of the day, itu bukan sekedar kita anggap sebagai kata-kata, sebagai kisah, sebagai tulisan yang memotivasi, atau sebuah tulisan yang membuat kita rajin membuat tulisan-tulisan yang kita rajin membacanya. Itu bukanlah sesuatu yang spesial. Bahkan bisa dibilang itu gak spesial sama sekali. Nah, kalau kita mau mengenal Tuhan, apa yang membuat kita membaca itu karena kita punya keinginan untuk mengenal Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tiap hari hanya membaca firman Tuhan karena kita suka, itu tandanya kita belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena nyatanya itu untuk kesenangan diri kita sendiri. Sedangkan kalau orang jatuh cinta, teman-teman pasti selalu punya keinginan untuk menyenangkan hati orang yang teman-teman sayangi, bukan? Nah, coba sekarang kita renungkan bareng-bareng, apakah selama ini teman-teman membaca firman Tuhan hanya untuk kesenangan diri teman-teman, yaitu untuk mengcomfort teman-teman di saat teman-teman sedih, takut? Itu tidak salah. Tapi jika itu yang kita lakukan setiap hari, itu juga artinya kita masih menyenangkan diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah kalau kita mau mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita pelajari, itu tidak bisa hanya dengan logika, teman-teman. Tapi juga melibatkan perasaan. Nah, disinilah kita mau belajar bahwa membaca firman Tuhan tadi sudah kita pelajari, bukan hanya dibaca setiap hari, bukan hanya dihafal seperti yang dilakukan Rasul Paulus, tapi bagaimana kita mau membuat firman Tuhan itu melekat dalam hidup kita. Nah, dari Rasul Paulus kita belajar bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada firman Tuhan, yaitu dengan melihat bahwa yang terpenting adalah kita tahu dan kita kenal siapa Tuhan. Saya yakin teman-teman pernah mengalami suatu pengalaman di mana teman-teman menyadari Tuhan begitu mengasihi teman-teman. Entah lewat teman, lewat orang tua, bahkan lewat orang-orang yang tidak terduga dalam hidup teman-teman. Dan mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa kasih Tuhan itu melampaui akal sehat dan logika teman-teman sendiri. Karena itu, dengan mengenal Tuhan, kita menggunakan firman Tuhan tidak hanya dengan logika, tapi juga pakai hati. Yaitu, kalau teman-teman tahu, kalau misalnya kita menilai Alkitab, membaca Alkitab dengan logika, yang ada kita bisa stres sendiri. Karena ada begitu banyak hal yang melampaui akal kita. Seperti Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, dan bahkan rela mati demi manusia. Jika kita hanya mengingat itu dan mempelajarinya dengan logika kita, itu tidak akan sampai. Dan mungkin kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah mengenal Tuhan lebih dalam. Namun ketika kita melibatkan hati, perasaan kita tahu begitu besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti pacaran, teman-teman. Kalau cuma dilihat-lihat aja, dianalisis, mungkin kita tidak pernah bisa menyukai orang itu. Tapi ketika kita ternyata mengalami bahwa oke, ternyata dia perhatian juga ya. Ternyata waktu aku sakit, dia tuh khawatir loh.
ternyata ketika aku berbuat kesalahan, Dia mengampuni loh. Dan rasanya seperti itulah teman-teman. Ketika kita mengenal orang, hanya menganalisa, belum tentu kita mau dekat. Tapi ketika kita menggunakan hati dan perasaan kita bisa saja jatuh cinta kepadanya. Mungkin malah jadi pacar. Begitupun dengan Tuhan. Mengenal Tuhan tidak hanya melibatkan otak, tapi juga perasaan kita. Nah, untuk merasakannya, itu juga butuh untuk dialami teman-teman. Mengenal Tuhan itu perlu pengalaman. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, teman-teman pasti pernah mengalami. Tapi pengalaman itu tidak cukup sekali dua kali. Itu perlu diasah. Dan kita perlu melihat firman Tuhan dan melakukannya supaya kita terus-terusan mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Dan terus-terusan merasakan kasih Tuhan sehingga akhirnya kita bisa mengenal semakin dalam siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukan sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Inilah yang membuat kita mau belajar dari Rasul Paulus yang mengatakan bukan hanya mengenal, tapi juga mau mengejar karena pernah ditangkap. Nah, teman-teman yang pernah merasakan ditangkap Tuhan, sekarang marilah kita yang berupaya untuk mengejar apa yang sudah kita anggap penting dalam hidup kita. Karena itu kita bisa selalu melekat selalu pada firman Tuhan saat kita mau melampaui akal kita. Saat kita mau mengenal Tuhan bukan hanya dengan logika, tapi juga perasaan dan hati kita. Dan saat kita mau merasakannya, kita juga mau melatihnya setiap hari. Mengenal Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka disitulah teman-teman kita akan tiba pada titik di mana kita mau mencintai Tuhan karena pengenalan kita yang dalam. Dan inilah yang membuat kita jatuh cinta pada Tuhan, bahkan mungkin kita rindu selalu untuk merenungkan firman-Nya, bahkan melakukannya dalam hidup kita, seperti yang Rasul Paulus alami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang membuat kami ingin mengenal-Mu lebih dalam. Mampukan kami menggunakan logika dan perasaan kami untuk semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjadi remaja-remaja yang mau melekatkan diri kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan selamat mengenal semakin dalam Tuhan Yesus dan selamat juga semakin mencintai Tuhan Yesus. Amin.